Allah wabarakatuh. Niki lagi pisan niki duwe MC kaya MC tinju antara Muhammad Ali Mike Tyson. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai ingkang kawula hormati, pengurus Jamaiyah Nahdlatul Ulama kang hadir, MWC NU, MWC NU ini hadir, Muhammadiyah enten nggih Muhammadiyah. Salam sedaya kang kawula hormati saking jajaran Puspika, Pak Camat, Pak Lurah, Kasdim. Oh, Pak Kasdim. Nggih Pak Lurah. Oh niki saking Babinsa. Oh saking Kapolsek, saking Pak Kasdim. RC, Pak RT, sedaya ingkang kawula hormati, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Hidayah Perumahan Taman 5.000 layah makanan. Kemarin Malang itu pakai mercon, jadi saya datang itu disambut setengah jam mercon. Jadi ini menggambarkan saya ini kadang keliling mulutan itu beda-beda. Ada di Jogja itu kalau mulutan itu tumpengnya segede menur masjid itu, karena dimasak pakai dandang sewu. Satu dandang isinya beras hampir 2 kilo. Nek 1000 dandang berarti ada sekitar 2 ton beras. Sampai bisa bayangkan 2 ton beras itu kalau jadi tumpeng gedenya seberapa. Terus didoakan, habis itu semua orang berebut tumpeng gitu, namanya sekaten. Wah ini, nah ini bener-bener mulutan ini. Tapi karena di perumahan ya coklat. Loh, ono duwike barang iki. Wah, enten buah, enten duit. Lah ini bener ini mulutan yang asli itu begini. Ya. Jadi memperingati Maulid itu macam-macam. Kalau orang Turki biasanya kalau mulutan itu baca Maulid dari pagi sampai pagi lagi. Loh. Oh, enggak mau ketutupan. Bu ibu tidak kelihatan. Geser titik, geser titik. Oh, geleng ngarepe salon. Wes. Nggih. Jadi mulutan itu macam-macam. Kalau orang Banjarmasin itu kue, semua kue keluar. Nah ini mulutan di dalam negeri. Kalau di Turki itu mulutan, lapangan Istanbul itu orang baca maulid 24 jam. Habis itu
seluruh jalanan itu berisi makanan semua, makanan, mainan anak-anak, kulkas, sepeda motor, ada semua, bebas pokoknya. Semua pengen menyenangkan umat Rasulullah. Jadi mulutan paling seru itu ada di Chechnya. Chechnya itu negara bagian Uni Soviet dulu. Itu kalau sudah mulutan itu langsung dipimpin oleh presiden Chechnya. Saya pas ke sana presidennya pas Ramadan Kadyrov. Dia keluar bawa gelas. Nah, gelas itu adalah gelas yang pernah dipakai minum oleh Rasulullah. Itu diarak keliling negara. Pakai motor blong-blongan itu. Pakai mobil berdiri di kap semua. Semua orang melihat bahwa Rasulullah punya tinggalan gelas itu. Habis itu sampai di lapangan istana Chechnya makan bareng. Terus di Soviet itu, di Uni Sovietnya sendiri kalau orang Islam bikin mulutan itu gunungan buah. Jadi buahnya nggak cuma segini ini. Wah, itu bisa sampai jadi itu gunungan buah. Orang Irak, apalagi negara Afrika. Kalau negara Afrika kayak di Niger itu kalau mulutan itu memotong kambing hampir 1 juta ekor semua. Akhirnya saya itu sampai pada kesimpulan, termasuk di Indonesia, kalau acara-acara peringatan yang lain itu lebih banyak pengajian gitu aja. Tapi di kampung-kampung itu kalau mulutan itu keluarnya makanan yang enak. Ini kan aslinya mestinya orang kampung semua ini. Terus bekerja sukses di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, akhirnya bisa punya di rumah di perumah. Asli ini paling Lamongan, Gresik, Jombang, Bojonegoro, lho, ndak desa ngono wae mesti ngono. Makanya pasti semuanya masih punya ingatan bahwa nek mulutan itu manganan enak keluar. Nah, sesungguhnya mulutan yang asli itu ya makan itu. Kalau mulutan pengajian kayak gini nih mulutan model baru. Modelnya siapa? Model Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi persiapan perang di Antokia ditantang oleh Pangeran Richard atau Lionheart. Ya sudah, daripada kita perang nggak ada habisnya, mari kita perang terakhir. Menang ya sekarang, mati ya sekarang. Kita perang di Antokia, sebuah lapangan di dekat Filistin. Lah kaum muslimin waktu itu takut melihat pasukan Pangeran Richard. Makanya Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi terus kemudian berijtihad bagaimana cara membangkitkan semangat kaum muslimin. Maka kemudian salah satunya adalah membuat ingatan kembali tentang Rasulullah. Yang pertama adalah membuat lomba penulisan sejarah atau apa, manakib atau sejarahnya hidup Rasulullah dengan pujian-pujiannya. Nah, dari situ kemudian lahirlah Dibak sama Berjanji, yang orang kemudian punya ingatan kembali tentang Rasulullah. Karena sebelumnya nggak ada orang berani nulis cerita tentang Rasulullah, tapi lama-lama cerita tentang Rasulullah itu hilang karena orang iki nggak ada yang nulis. Akhirnya sama Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi ini ditulis bagaimana cerita dan sejarah Rasulullah itu nggak hilang. Nah, akhirnya kemudian dibacakan pada saat apa? Memperingati kelahiran Rasulullah. Itu agar orang punya ingatan kembali tentang Rasulullah. Setelah itu bagaimana orang itu nggak takut mati, maka diajaklah
ziarah ke makam-makam syuhada oleh Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Pasukannya diajak ziarah ke Uhud, ke Badar, ke tempat-tempat perang membela agama. Dan agar hatinya tenang, persiapan perang, diajak kembali melakukan zikir-zikir taqarrub kepada Allah, karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Akhirnya di mana-mana orang berzikir, di mana-mana orang membaca qasidah, membaca sirah Rasulullah, di mana-mana orang berziarah untuk apa? Mengingat bahwa membela agama itu enggak mudah. Akhirnya semangat kaum muslimin bangkit kembali, dan perang di Antokia dimenangkan oleh kaum muslimin. Semenjak itu, oh ternyata untuk membangkitkan semangat tentang Rasulullah butuh wasilah, butuh jalan. Seperti orang kalau pengen anaknya pinter, perintahnya kan cuman alimu auladakum, ajarlah anak-anakmu, perintahnya gitu tok. Akhirnya kemudian agar itu terjadi, orang bikin madrasah. Tidak ada orang perintah bikinlah madrasah, itu enggak ada. Perintahnya adalah alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu tentang pengetahuan karena dia bukanlah zamanmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari gendongan sampai liang lahat. Akhirnya orang bikin sekolahan. Orang yang baik adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Perintahnya cuma gitu aja. Maka kemudian wasilahnya, jalannya seperti apa? Bikin TPQ, TPA. Kulu wasrobu, makanlah dan minumlah, gitu dok. Maka wasilahnya adalah orang bikin sumur, makanlah, orang bikin pertanian. Loh, makanya itu orang akhirnya ngerti, cintailah Rasul, semangatlah mencontoh Rasul, mengingat Rasul untuk membangkitkan semangat. Oh, akhirnya dengan cara ini orang bisa kembali mengingat Rasul. Orang kemudian dengan cara zikir, orang hatinya tenang. Ternyata dengan cara ziarah, orang ingat bahwa berjihad di jalan Allah itu kadang butuh pengorbanan. Lah inilah yang kemudian terjadi di kalangan kaum muslimin hari ini. Maka kemudian peringatan Maulid untuk mengingatkan kembali bahwa Rasulullah pernah dilahirkan, untuk mengingat perjuangan bahwa Rasul pernah berhijrah, dibikin peringatan hijriyah itu agar orang ingat bahwa itu istrimu, jangan lupa, dibikinlah ulang tahun perkawinan. Agar orang ingat itu anakmu, dibikinlah ulang tahun anak, agar ingat kamu itu kotamu, bahwa itu dulu diperjuangkan dengan darah dan nyawa para syuhada pendiri bangsa. Dibikinkan peringatan pitulasan, peringatan hari jadi. Jadi orang itu butuh. Semenjak itu kemudian orang butuh, oh ternyata orang itu butuh wasilah. Orang pusing, ya Allah kepalaku sakit, tidak bisa langsung ya Allah hilangkan sakit kepalaku, tapi orang harus pergi ke warung cari budrek. Ya Allah aku pengen ibadah khusyuk, ternyata khusyuk itu butuh masjid, orang harus bikin masjid. Jadi ini ya Allah ini. Maka kemudian jalan-jalan menuju kesempurnaan, menuju perjuangan ditempuh. Salah satunya kemudian menempuh jalan apa? Mengingatkan kembali sejarah Rasulullah, dan itu cara paling efektif adalah dengan peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak itu seluruh dunia Islam memperingati Maulid Nabi, termasuk Saudi Arabia, termasuk. Cuman di Saudi masalah, karena setiap peringatan Maulid Nabi menghasilkan emosi, karena mengingat Nabi begitu mulia, tapi ada kecelakaan sejarah, cucu Nabi dibunuh karena problem politik, pelakunya ya Yazid.
Nah Yazid ini diinget-inget ternyata ibunya dari Badui kampung Najd. Dilalah waktu itu orang yang panjang wong Najd, dilalah Ibnu Saud itu kampungnya Najd, penguasa Saudi itu sak kampung. Daripada nanti membicarakan politik, mengingat balik, akhirnya kemudian zaman Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Saud, peringatan Maulid Nabi di Makkah, di Madinah dilarang. Pelarangannya bukan pelarangan syar'i, tapi pelarangan politik. Itu ada, itu catatannya masih komplit. Baca catatan-catatan Imam Nawawi, baca catatan-catatan Ibnu Hajar Al-Hitami ada di situ. Nah itu loh. Jadi makanya kadang kita ini memperingati. Makanya di dunia Islam yang lain semua memperingati. Mulai dari negeri Islam Malaysia, negeri Islam cuman satu negara tok namanya Saudi Arabia. Iya. Tapi sekarang juga diperingati, tapi cuman makan-makan ya sekedar makan gitulah. Kenapa kemudian orang setiap maulid kok lebih mengedepankan makanan? Kok tidak? Tadi kita pengajian, kita ini komplit, ya makan, ya ngaji. Nah kenapa makan? Ternyata ini tradisinya sahabat. Jadi sahabat itu punya kebiasaan, setelah nanya, ya Rasul, kenapa engkau puasa hari ini? Karena aku bersyukur di hari inilah aku dilahirkan. Loh, jenengan puasa ya Rasul? Ya, aku puasa. Begitu tahu Nabi itu puasa, para sahabat itu pulang ke rumahnya masing-masing, bilang sama istrinya, Dek, Rasul ini puasa, mari masak yang enak, nanti sore kita bawa ke Rasulullah untuk berbuka. Akhirnya apapun dimasak, terus sore-sore dibawa ke Rasul. Ya Rasul, saya bawa ini ya Rasul untuk berbuka. Oh, enak punya saya ya Rasul, itu mie ayam, punya saya gulai. Jadi di tempat Rasul itu banyak makanan yang disiapkan oleh para sahabat. Akhirnya Rasulullah, ya sudah, kumpulkan. Begitu ngumpul, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina adzabannar. Nah itu yang ditunggu oleh para sahabat, doa barik gitu loh. Allahumma barik lana. Karena begitu Rasulullah mendoakan dengan doa barokah, maka makanan itu berubah menjadi makanan barokah. Karena habis didoakan, karena makanan itu berubah menjadi milik Rasulullah. Wong diajak monggo ya Rasul, iya wis ayo bareng-bareng icipi satu-satu. Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina adzabannar. Lo doa barik itulah yang, karena apa? Begitu didoakan barik, makanan ini berubah status menjadi makanan barokah. Kan gitu. Karena kalimat barik lana, maka makanan ini berubah menjadi makanan barokah. Nah itu yang ditunggu. Begitu jadi makanan barokah, dimakan, makanan itu jadi barokah. Lah begitu makanan barokah masuk ke tubuh, jadi daging barokah. Lah daging barokah itu tidak dimakan sama api neraka itu. Makanya barik lana itu terusannya waqina adzabannar loh. Jadi ini makanya barik lana, berkahilah kami. Itu juga bentuk pengakuan bahwa di dalam makanan itu nggak cuma satu orang yang terlibat, makanya menggunakan kalimat kami, mutakalim al-ghair, bukan mutakalim wahdah. Karena makanan ini melibatkan semesta terlibat, orang terlibat, alam terlibat. Yang nanam siapa? Begitu tanaman ini nggak bisa besar kalau nggak pakai pupuk, yang mupuk siapa? Pabrik pupuk terlibat. Dan semua orang terlibat dalam makanan pasti pengen yang terbaik, nanam nasi pengen jadi beras terbaik, bikin pupuk pengen jadi pupuk yang terbaik. Itu melibatkan banyak sekali orang. Apalagi kalau sudah dimasak,
Kalau sudah dimasak, semua dunia terlibat, mulai dari pembuat api, mulai dari pembuat kompor, mulai dari pembuat rice cooker, mulai dari pembuat apa ini piringnya, mangkoknya, apalagi kalau sudah dicampur bumbu, tambah banyak yang terlibat. Yang nanam jahe siapa, yang nanam kunyit siapa, yang nanam merica siapa, semua pengen yang terbaik. Setelah itu kemudian menjadi sedap karena dikasih garam. Garam yang terlibat banyak sekali. Orang Mojokerto tidak punya garam, yang bikin garam orang Madura, yang bikin garam orang Gresik. Kita nggak pernah tahu waktu bikin garam itu orangnya kencing atau tidak ditambah garam, kita nggak ngerti. Dan semua pengen terbaik. Berkahilah siapapun yang terlibat di dalam urusan makanan. Wih, ini semesta kalau udah urusan makanan. Makanya bariklah lana. Nah itu begitu ini jadi makanan barokah. Loh, mosok sih makanan bisa nyimpen barokah? Ya bisa, jangankan makanan, kaset aja bisa nyimpen suara. Contoh lain ada enggak? Ada. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu pacaran. Ya, nah pacaran ini nggak punya status, haram dia, pegang-pegang jiwet-jiwet nggak boleh. Tapi begitu laki-laki perempuan itu pergi ke KUA berdua, terus di sana dipertemukan, barokallahu laka wa barokah alaika. Setelah itu keluar, barangnya masih sama, celananya juga belum berubah, tapi statusnya berubah dari laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Sama makanannya masih sama, tapi statusnya berubah ketika sudah didoakan Allahumma barik lana, berubah jadi makanan barokah. Maka sahabat waktu itu masak yang enak-enak supaya apa? Begitu setelah didoakan doa barokah, dimakan juga enak. Makanya orang kalau bikin berkat itu yang enak-enak, biar kalau dimakan kembali itu enak lah. Sekarang kadang kita lupa bikin berkat itu nggak enak, nasinya kering, minyak keriting gitu. Begitu habis didoakan doa barokah, dibawa pulang waktu mau dimakan gak enak, akhirnya dikasih makan kucing, akhirnya kucingnya yang barokah. Loh, makanya kalau ada mulutan gini, orang dulu masak yang enak-enak. Sampean kalau nggak mau tabaruk makanannya dimakan orang lain, engkremi dewe, widakku dewe. Nggak boleh begitu, balik pangan dewe. Makanya kumpulnya makanan yang banyak karena doanya Allahumma barik lana, burak-barik. Maka orang sini kadang mengatakan panganan teko niku jenenge barian, karena dongane barik, Allahumma barik lan barik iki kok borak-barik ya Allah. Wong Jawa tatet ya pentet, kakek tekek cak bareng barik kok borak-barik iki ya Allah. Artinya wong Jawa barian itu. Nah, ini sebenarnya adalah pelajaran dasar apa? Menitipkan barokah melalui makanan masuk ke dalam daging dan darah. Kalau bensinnya bagus, pertamaknya bagus, maka dia akan bergerak ke tempat yang bagus. Makanya kalau mulutan begini, tabaruklah makanan yang banyak. Setelah itu kalau nggak habis, berikanlah sama sopir-sopir di pinggir jalan itu. Siapa tahu setelah makan makanan barokah, di dalam tubuhnya mengalir darah solawat, darah barokah. Begitu nyopir angkot gitu, waktu sholat menggok ke masjid, syukur-syukur sambil dikasih sarung. Itu orang dulu. Keinginan agar semua orang baik. Kenapa? Karena Rasulullah itu punya sifatnya apa? Anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bener-bener ingin semua orang jadi
baik. Maka mencontoh Rasulullah itu macam-macam. Ada yang mencontoh Rasulullah jenggotnya, monggo ndak apa-apa, karena Rasulullah memang jenggoten, tapi jangan paksa orang Mojokerto yang jenggotnya cuma dua, ndak apa-apa. Karena Rasulullah orang Arab, kita orang Indonesia. Ada hal yang bisa dicontoh karena bangsanya berbeda, ada yang enggak. Makan 3 jari, Rasulullah bisa dicontoh oleh orang Arab karena makanannya sama-sama kurma. Lah kalau sini soto, lontong kupang, ya nggak bisa pakai 3 jari. Jubah, orang sana masih bisa jubahan karena tempatnya bersih. Nah orang sini pengen pakai jubah, masalah kalau pakai nanem padi. Makanya jubah yang tadinya baju syar'i dipotong, namanya sarun. Nah orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo, maka sarun jadi sarung, saruan jadi sarungan. Makanya orang pakai sarung nggak pernah ribut celana cingkrang atau tidak, karena dengan sarung bisa fleksibel. Sampean kalau mau cingkrang, lintingan sing rodok dukur, nek pengen dawa plotrok no, lo itu fleksibel kita. Jadi Rasulullah itu semangatnya. Makanya kita ini sebenarnya sedang mengarah bagaimana mencontoh semangat Rasulullah untuk membuat kaum muslimin menjadi semangat beragama. Anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lah itu makanya sahabat kita contoh, ini contoh. Lah itu loh Rasulullah. Makanya kita ini alhamdulillah gitu ya, kita punya tradisi dasar dalam menghormat tabarruk seperti sahabat tabarruk kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin, rahmate wong alam. Makanya Rasulullah itu ya milik orang seluruh dunia. Makanya ketika orang-orang mencontoh Rasul ini beda-beda, ya nggak masalah. Ada yang mencontoh model NU, ada yang mencontoh model Muhammadiyah, ada yang mencontoh model LDII, ada yang mencontoh model MTA gitu, macam-macam. Enggak, Rasulullah itu manusia paling komplek, manusia paling top sedunia. Dilihat dari semua sisi, Rasulullah bisa dicontoh. Wong kelasnya Rasulullah. Rasul itu jangan mbok bayangno Rhoma Irama. Nyontoh Rhoma Irama aja macam-macam. Ada yang bisa nyontoh kalungan tasbih. Ada yang juga bisa nyontoh sampai nikah banyak. Ada yang cuma tasbihnya tok, nikah banyaknya nggak berani. Itu kelas Rhoma Irama. Makanya jadi jangan berdebat. Umat Rasulullah itu macam-macam. Dinamikanya luar biasa. Jadi jangan Rasulullah ini tiba-tiba mau mbok contoh dari satu sisi, ya nggak bisa. Ada yang mencontoh model NU, ada yang model Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah mencontoh tarwehnya cuman 8. Kalau NU ngambil yang 20. Kenapa? NU orang kampung. Enggak, waktunya longgar. Karena setelah cocok tanam habis itu leye-leye. Nah kalau Muhammadiyah kan tipologi orang kota, capek sudah. Kerja seharian dijak tarweh 20 kesuwen. Makanya ngambil yang 8. NU desa karo ngantuk-ngantuk ini ya ping 20 tapi cepat. 9 dolin ini cepat. Enggak usah ribut. Siapa yang lebih benar? Ya yang bener ya yang tarweh, yang nggak bener ya yang nggak tarweh. Paling kalau ribut, kamu kenapa milih 20? Kamu 8. Saya milih 20 karena lebih aman. Besok kalau di akhirat yang bener yang bener 8, saya masih punya sisa 12. Nah kalau yang bener 20 sampai yang kurang 12 itu nyari di mana? Loh ya paling gitu, nggak usah ribut. Karena Rasulullah ini, loh Rasulullah ini
orang. Tidak ada yang bisa nyontoh full itu, nggak bisa. Rasulullah itu kompleksitas dunia itu ada di Rasulullah itu. Jadi nggak mungkin dicontoh dengan satu gaya itu, nggak bisa. Wong zaman Rasul masih hidup itu loh, itu sudah aneh-aneh kok, macam-macam. Ada gaya kayak Sayyidina Ali. Wah, itu orang kalau sholat Allahu Akbar itu dipanah kakinya, nggak kerasa itu kelas Sayyidina Ali, karena begitu Allahu Akbar masuk ke jaringan wifi-nya Rasulullah. Nah di belakangnya lagi kelas badui Allahu Akbar mogok. Kenapa? Kerusak-kerusak di belakang. Sholat itu sulit ya Rasul. Nah kenapa? Tuhannya nggak kelihatan. Loh ya Allah, umat saya ada yang nggak bisa ya Allah. Ya sudah, nanti diajari. Maka kemudian turun malaikat menjelaskan bagaimana sih sebenarnya cara sholat yang benar itu. Ya sudah, kalau bisa ya kayak Sayyidina Ali. Kalau nggak bisa ya gampang, ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah kamu kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu nggak lihat Allah, yakin Allah lihat kamu. Makanya Allahu Akbar, seolah-olah kamu lihat Allah. Inni wajjahtu wajhiya, oh ya kayak depan karo Allah. Tapi kan ini ternyata nggak serius, gaya-gayanya tok berhadapan sama Allah. Begitu lihat ke bawah, sarungnya bolong. Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati inni wajjahtu wajhiya. Enggak taunya begitu, baru sebentar ting ting bakso. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe lama ini mesti. Kenapa imamnya pakai yang ini? Lah, bagi yang seperti itu bagaimana coba? Ya nggak apa-apa. Yang penting kamu merasa dilihat Allah. Kamu merasa melihat Allah tapi ternyata kamu cari nggak ketemu, maka ya nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan lupa ketika kamu sholat dilihat Allah. Fa innahu yaraka. Maka ya sudah, Allahu Akbar. Tahu-tahu ting ting bakso, nggak apa-apa, boleh. Yang nggak boleh itu lupa kalau dilihat Allah. Nah kalau lupa tiba-tiba 2 mangkok pak, nah itu nggak boleh itu, batal. Allahu Akbar. Tahu-tahu sarungnya bolong, boleh sama delok ini, tapi jangan lupa bahwa Anda sholat itu dilihat Allah. Makanya lihat sarung bolong itu boleh, yang tidak boleh itu dicunyuk-nyuk. Nah itu tidak boleh. Jadi besok itu mesti ramai Allahu Akbar. Itu pendukung Ganjar, tidak taunya lihat kaosnya Anies, atau pendukung Anies lihat kaosnya Prabowo. Boleh sampean iki boleh, tapi yang tidak boleh terus dicawok gegering. Nah itu tidak boleh loh. Akhirnya yang pinter bisa sholat, yang bodoh juga bisa sholat lu enak. Nah sampean ya yang penting kan kalau nggak bisa sholat ya yang penting makmuman, udah makmuman wes enak. Lah itu makanya enak. Lu sahabat itu nggak pinter semua. Jadi sampean pikir zaman Nabi itu jenisnya semua satu? Enggak. Kalau yang pinter-pinter itu nggak usah tak ceritain, yang bodoh-bodoh aja ada. Sahabat tiba-tiba datang ke Rasul karena gaya kampung. Rasulullah lagi ngajar di masjid itu, bengok-bengok deh, mat. Lah sahabat lihat, ya Allah, ini orang apa kok berani panggil Rasulullah mat ini? Ini apa? Akhirnya Rasulullah bilang, ya Muhammad, ya, sekarang suruh masuk. Akhirnya mas, masuk. Disuruh masuk, mat, apa? Aku kok pengen kencing. Disuruh kencing, tidak ke toilet di depan Rasul, langsung kencing di dalam masjid. Sahabat Umar marah,
ini orang mau dipotong kepalanya. Kata jangan Umar, jangan gini. Cuman ini orang dari kampung, ada di kampungnya sana emang kencingnya sembarangan, ada bantrek ya dikencingi, ada selokan dikencingi, gini-gini juga santriku, tapi ini santri Mojokerto krian gitu kan, bisa tuh macam-macam. Jadi zaman, makanya di dalam Al-Quran orang seperti ini diabadikan, wajah amin aqsal Madinah, orang dari ujung kampung sana. Aqsa itu maknanya apa kalau bahasa sini? Kalau jauh itu baid, Aqsa Jabal Kat sembuh lah loh. Jadi karena apa? Antum harisun, karena benar-benar pengen semua orang itu mendapatkan ajaran Islam walaupun sepotong, beli wani walaupun sedikit itu. Yang penting kecipratan agama Allah.